Ya, Pak. Dengar semua ini? Dengar, Pak. Oke, sebelum kita mulai kuliah, ini tolong dibuka semua, sama kenalan semua dulu ini dengan seluruh yang ambil kuliah di sini. Tolong dibuka itunya ya, supaya dibuka videonya. Oke, absen satu-satu ini ya. Ini ada 38, tapi kalau yang join ini kok ada 43, mungkin ada yang belum absennya belum terdaftar nih sepertinya. Ya. Oke, ya, tolong yang saya panggil ya dijawab ya. 1 Dio Hadaya Nasrullah Damanik. Hadir, Pak. Hadir. Posisi di mana, Dio? Di Bandung, Pak. Sudah di Bandung atau memang tinggal di Bandung? Sudah di Bandung, Pak. Sebelumnya tinggal di? Saya asal Medan, Pak. Kapan nyampe Bandung? Dari bulan Juni tahun lalu, Pak. Wah, jadi udah tinggal di sini ya? Iya, Pak, benar. Oke. Nicholas Geraldo Binsar, ini yang biasa Pak tadi pagi rasanya nih. Nicholas. Oke. Tinggal di mana Nicholas? Bandung? Hah? Di Bogor. Oh, jadi masih sama orang tua di Bogor? Kapan mau ke Bandung? Oke, karena informasinya Maret nanti kuliah sudah, ujian juga sudah harus offline ini. Sekarang udah tinggal di Bandung ya? Dia udah tinggal di Bandung. Ahmad Falah Hirjan. Mana Ahmad Falah? Ahmad Falah Hirjan ada? Oke, belum ada ya. Ahmad Falah Hirjan belum ada. Bungaran Tua Lumban Kaul. Hadir, Pak. Oke. Posisi di mana Bungaran? Oh, posisi di Bandung, Pak. Oh, sudah ke Bandung. Sebelumnya di Lampung, Pak. Sejak kapan di Bandung? Kamis kemarin, Pak. Kemarin ya, sehat-sehat kan ya? Iya, Pak. Ini Pak, Falah kayaknya ada di chat, Pak. Halo, Pak. Nah, itu Tadi Pak. suaranya nggak masuk, Pak ya? Oke, ya. Buka dulu videonya. Oh, saya double device, Pak. Apa? Saya double device. Yang Ya kan, Kak? Ya sambil salah satu. Oke, sebentar. Ini saya sudah on cam sih, Pak. Tapi yang device satunya... Ya, saya minta semua buka video. Udah on cam, Pak, saya. Tapi beda device. Ya, oke, belum kelihatan. Bentar, gimana ya? Bentar. Ya. Halo, Pak. Masuk, Pak? Ya, udah kelihatan. Ya. Oke, Pak. Tinggal di mana? Sekarang lagi di Bandung, Pak. Lagi di Bandung, Mas. Sebelumnya nggak di Bandung? Oh, atau gimana? Kalau tinggal dari Jakarta, Pak. Oke, sudah pindah ke Bandung ini? Udah, Pak. Oke, berikutnya Hadana Ilman Wicaksono. Hadir, Pak. Mana Hadana Ilman Wicaksono? Saya, Pak, hadir. Oke. Tinggal di mana? Rumah di Bekasi, Pak, tapi sekarang udah di Bandung. Di Bandung ya, jadi posisi di Bandung. Oke, karena ada tugasan nanti. Ifah Kistia. Hadir, Pak. Tinggal di? Sudah di Bandung, Pak. Bandung sebelumnya? Di Aceh. Wah, jauh amat.
Sudah berapa lama di Bandung? Baru 3 hari, 4 hari. Baru 4 hari, Pak. Ini semester keberapa di ITB? Di sipil terutama. Semester keberapa ini? Ketiga. Keempat ya? Iya. Semester keempat. Ini pernah ketemu semua belum? Atau yang dengan yang dalam kelas ini pernah ketemu offline atau masih online semua sebelumnya? Belum pernah ketemu offline di kelas sih, Pak. Belum pernah ketemu offline di kelas. Jadi hanya teman lihat. Mungkin ada beberapa yang udah. Tapi belum semua. Oke. Bonifacius Nul Padia Utomo. Ya Pak, hadir. Bisa terlihat. Oke. Di mana, Nul? Mulai minggu ini udah di Bandung, Pak. Sebelumnya di Jakarta. Oh, Noel ya, panggil ya? Iya, Pak. Noel. Noel. Oke. Tinggal di Bandung. Oh, ini Bandung ya? Oke. Yohana Natasha Silalahi. Hadir, Pak. Posisi di? Sekarang udah di Bandung, Pak, dari minggu lalu. Sebelumnya, orang tua tinggal di? Sebelumnya di Medan, Pak. Di Medan. Oh, jauh juga ini. Oke. Jadi baru sekali ini kuliah offline? Ya. Waktu TPB. Atau sudah sebelumnya waktu TPB? Ya, TPB, Pak. Oh, TPB semua offline ya? Benar, Pak. Sempat? Oke. Iya, sempat. Madi Zafran Putu Rahmadika. Hadir, Pak. Mahdi Zafran, oke. Tinggal di Bandung? Ya, sekarang udah di Bandung, Pak. Sebelumnya posisi di? Surabaya. Surabaya, wong Surabaya iki. Oke. Aditya Revansa Musa Marbun. Hadir, Pak. Oke. Posisi Bandung juga? Iya, Pak, di Bandung udah. Sebelumnya? Di Pati, Pak, Jawa Tengah. Oke. Murti Kamajaya. Hadir, Pak. Bandung juga posisi? Posisi di Bandung, Pak. Dari Bekasi. Posisi masih di Bekasi? Posisi di Bandung. Tinggalnya kemarin di Bekasi. Jadi udah mulai datang ke Bandung semua ini ya? Yang absen, yang atau yang lainnya nanti. Levana Amelia. Hadir, Pak. Posisi? Di Bandung. Di Bandung. Sebelumnya? Di Jakarta. Jakarta, oke. Alexander Julio Manurung. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bandung juga? Sudah di Bandung, Pak. Sebelumnya? Dari Medan. Oke. Raden Farhan Baraherdiansyah. Herdiansyah. Hadir, Pak. Yang mana? Nggak kelihatan aku. Udah ada belum ya, Pak? Oke, ya. Posisi Bandung? Iya, Pak, di Bandung. Udah di Bandung. Sebelumnya? Di Bandung juga. Tinggal di Bandung. Oh, SMA berapa? SMA 5 Bandung, Pak. SMA 5, oke. Sabita Hasna Bunga Reibana. Hadir, Pak. Posisi Bandung juga? Iya, posisi di Bandung. Sebelumnya? Di Purwokerto, Pak. Purwokerto tadi, oke. Muhammad Said Hawa. Hadir, Pak. Halo, Pak. Posisi? Di Bandung, Pak. Sebelumnya? Sama di Bandung juga, Pak. Orang Bandung? Ya, orang Bandung, Pak. Ilham Rahadian Widyananda. Hadir, Pak. Bandung? Bandung. Sekarang lagi di Bandung. Sebelumnya? Sebelumnya di Semarang. Mana? Semarang, Pak. Oke. Yasinta Nurul Larasati. Hadir, Pak. Bandung juga? Iya, Pak. Sebelumnya? Di Bandung juga. Oh, ini sudah siap
Offline semua kalau begitu ini ya. Nathaniel Ardini. Hadir, Pak. Bandung, apa luar kota? Ya, sekarang masih di Tangerang, Pak. Baru minggu depan atau 2 minggu lagi kayaknya baru bisa pindah ke Bandung. Kenapa? Ada ini, Pak, alasan dari keluarga. Kalau nggak salah praktikum sudah mulai ini. Ini semua ngambil praktikum Mektan sudah semua belum? Belum ya? Belum ada info apa sih terkait praktikum Mektan kemarin. Infonya sudah itu. Beberapa kuliah praktikum sudah offline, siap-siap aja. Namira Ayu Chandrina. Hadir, Pak. Posisi? Sekarang sudah di Bandung, sebelumnya dari Jakarta. PDG Jakarta. Nadira Fatarani. Hadir, Pak. Posisi? Saya di Bandung dari Purwakarta. Dekat ya. Oke. Alfa Dzikra. Hadir, Pak. Di Bandung apa di? Di Bandung, Pak. Sebelumnya? Di Bandung juga. Bandung. Orang Bandung. SMA berapa? SMA 8, Pak. SMA 8, oke. Yul Antoni Sugianto. Yul atau Yul ini? Yul Antoni Sugianto. Pak, orangnya lagi mati lampu, Pak, di rumah. Jadi sepertinya agak nyangkut-nyangkut juga, Pak. Tadi yang jawab ini siapa ini tadi? Nicholas, Pak. Kebetulan dia Nicholas ngabarin yang mana? saya, Pak. Oke. Ya. Yul. Halo, Pak. Oh, ya. Sudah saya nyambung, Yul. Sudah kelihatan itu. Tinggal di mana, Yul? Maaf, Pak, ini masalah lagi mati lampu, jadi internetnya bermasalah. Oke, kamu di Bandung apa di mana? Di Bandung apa di saya luar asli Bandung? Pak. Oke. Yul atau Yuel manggilnya? Yul, Pak. Yul, oke. Salma Yuwani Nadifa. Hadir, Pak. Posisi Salma? Bandung atau di mana? Udah di Bandung, Pak. Sebelumnya? Posisinya udah di Bandung, Pak. Ya, sebelumnya? Oh, sebelumnya di Depok, Pak. Di Depok, oh deket ya. Oke. Salsabila Aulia Hamdayanti. Hadir, Pak. Yang mana ini? Oh, oke. Tinggal di mana sekarang? Salsabila. Sebelumnya? Di Surabaya. Surabaya, oke. PDG. Rizky Sukma Putra. Hadir, Pak. Ya. Sudah di Bandung? Sudah, Pak. Sebelumnya? Dari Jakarta, Pak. Reinhard Martomo David. Hadir, Pak. Posisi di mana, Reinhard? Sekarang di Bandung. Sebelumnya? Sebelumnya di Jakarta. Jakarta, oke. Raka Halu Langitan Mahamada R. Hadir, Pak. Yang mana nggak kelihatan? Hadir, Pak. Cek. Oke. Posisi di mana? Raka? Sekarang sudah di Bandung, Pak. Aslinya dari Tegal. Raka Halu, saya pikir dari Manado atau dari mana Raka Halu? Enggak, Pak. Mau Tegal tapi? Iya, Pak. Laras. Kirat Eliandro Purnomo. Hadir, Pak. Di mana sekarang? Sekarang udah di Bandung, sebelumnya dari Klaten. Dari Klaten, oke. Delvin Alfitra Yusli. Hadir, Pak. Halo, Pak. Apakah suaranya masuk? Ya.
Ya, kedengaran. Posisi di mana, Delvin? Oh, sekarang udah di Bandung, Pak. Sebelumnya dari Pekanbaru. Pekanbaru, oke. Faza Isbik Fika Mumtaz. Halo, Pak. Oke. Di Bandung, Faza? Masih di Malang, Pak. Minggu ini hari Kamis ke Bandung. Masih di? Malang. Di mana? Malang? Iya. I Gusti Adianda Paramarta mana? Hadir, Pak. Posisi sini apa di Bali kamu? Sekarang udah di Bandung, Pak. Sebelumnya? Di Denpasar di Bali. Denpasar, oke. Hintama Nathaniel Sunario. Hadir, Pak. Bandung juga? Iya, di Bandung. Sebelumnya saya dari Jakarta. Jakarta, ya. PDG, sebelumnya. Rainer Christiansen Marsim. Hadir, Pak. Mana ini aku nggak? Oke. Halo, Pak. Ya. Bandung posisi? Iya, Pak. Asli Bandung juga. Oke. Sama? Di Penabur, Pak. Pur. Irfani Fitria Arfan. Mana aku nggak lihat orangnya. Hadir, Pak. Oke. Posisi di mana? Irfani? Saya di Bandung. Di mana? Tadinya dari Jakarta. Oke. Nicholas Emmanuel? Ada, Pak. Posisi? Udah di Bandung, Pak. Oke. Fitri Nur Suraya Imran. Fitri? Hadir, Pak. Fitri Nur? Hadir, Pak. Oh ya. Tinggal di mana sekarang? Sekarang udah di Bandung. Bandung? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya dari Cilegon. Cilegon. Ya. Rasli Raha Atayib. Hadir, Pak. Bandung juga? Sudah di Bandung? Saya masih di Jakarta, Pak. Kenapa belum ke Bandung? Mungkin rencananya Jumat ini, Pak. Oke. Yang masih ini list yang saya terima ada 38. Ada yang belum saya absen? Saya, Pak. Oke. Kenapa kok nggak ada di sini? Adriana Gabriela. Ya. Kenapa? Iya, tadi saya baru cek di Six, kayaknya karena belum download KSM deh, Pak. Tapi udah di-download barusan. Oke. Jadi memang masuk ke kelas 4 ini ya? Kelompok 4 ini? Iya. Iya, Pak. Yang lainnya? Saya juga, Pak. Salma. Rizky. Kirana. Oke. Kenapa? Kok nggak grab? Sama Pak kayak Adriana tadi. Belum download KSM. Ini posisi sudah di Bandung, Salma? Iya, udah di Bandung, Pak. Adriana udah di Bandung juga? Udah, Pak. Oke. Ini ada 39, 40. Masih ada 2 lagi yang belum absen. Saya, Pak, izin. Saya belum juga dipanggil. 1, IG. Igusti Putu Agatha Wicaksana. Itu kata. Posisi? Posisi sekarang lagi di Bandung, Pak. Saya asal dari Bogor. Oke. Ada satu lagi yang belum saya panggil. Yang belum ada absennya. Bu Evi ada nggak di sini? Bu Evi nggak ada, Pak. Nggak ada, ini ada satu lagi. Yang belum, atau ada double itu. Ini ada 44. Ya. Saya sama Bang Regu 2, jadi ada 42.
Ini baru absensi 41. Tadi Falah itu kan ada dua device itu ya. Gimana, Regu? Yang Ahmad Falah terus dia dua device-nya jadi kehitung 2, Pak. Ada nggak yang pakai 2 device? Saya, Pak. Siapa? Ahmad Falah, Pak. Oke, jadi ini sudah semua ya? 41, ya. Ya, kita sekarang masuk ke materi kuliah. Oke. Apa sudah terlihat ini PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kok hilang lagi? Saya stop share tempat saya kok hilang ini. Terlihat? Nggak bisa ya. Terlihat ini? Lihat, Pak. Ya. Jadi kita sekarang masuk ke materi kuliah ini. Saya ngajar setiap hari Senin jam 10 sampai jam 1. Ini biasanya 2 jam seperempat. Kalau non-stop, kalau enggak nanti kita bagi 2 sesi ya, 1,5 jam, 1,5 jam. Oke, kita mulai kuliah yang pertama. Terlihat perubahan itu PPTX saya? Oke. Nah, textbook yang kita gunakan atau acuan itu ada 3. 1 diktat fondasi. Ini yang menulis. Ini diterbitkan oleh penerbit ITB. Ya, supaya semuanya order ini nanti lewat ketua kelas ini. Karena materinya sudah saya siapkan di diktat ini. Kemudian setiap kuliah juga sudah saya siapkan presentasi dalam PowerPoint. Nanti akan saya distribusikan lewat ketua kelas. Kalau textbook asing, yang bagus adalah Foundation Engineering. Ini pengarangnya Braja Emdas. Ya. Jadi 3 ini acuan kita. 1 diktat, ini nanti bisa order ke penerbit ITB. Materi presentasi ini nanti saya berikan lewat ketua kelas. Kemudian ini buku Foundation Engineering, ini bisa hard copy ataupun soft copy, dan strongly recommend, masing-masing punya. Dalam memberikan kuliah, usahakan sesedikit mungkin menulis. Ya, kalau kurang jelas, tanyakan, dengarkan sebaik-baik mungkin, karena saya usahakan dalam memberi kuliah itu dialog 2 arah. Jadi supaya lebih banyak mendengarkan, dicerna, dipahami, kalau kurang jelas langsung ditanyakan. Ini adalah sistem penilaian, absensi 7,5%, tugas
7,5%, mid test 40 dan final exam 45%. Kemudian di dalam perkuliahan saya juga akan memberikan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini juga ada nilainya. Tentang penilaian akhir, apakah A, B, atau selanjutnya, ini ditentukan oleh angka akhir dan rankingnya. Jadi walaupun semuanya misalkan 70, di atas 70, tapi kalau rankingnya ranking terakhir ya, dapatnya ya paling C. Ya. Jadi ini kompetisi di sini. Jadi selain nilai absolut, pertimbangan nilai absolut juga ada pertimbangan nilai relatif antara satu dengan yang lainnya. Misalkan yang terbaik hanya 30 ya saya kasih A. Asisten dalam kuliah ini adalah Bang Riguel. Ya. Ini ada juga di sini. Nah. Kemudian untuk menginformasikan adanya perubahan, misalkan jadwal sarubah, atau ada ponsi, atau ada materi yang ingin saya bagi ke seluruh peserta kuliah ini, maka biasanya saya informasikan lewat ketua kelas. Nah, saya perlu nama ketua kelas. Ini siapa ini kira-kira yang dipilih untuk menjadi ketua kelas? Silakan, saya tunggu beberapa menit ini. Yang lainnya gimana? Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi ini kelas pakai C atau Niko C saja? Kelas Geraldo ya. 0 berapa? 150? 150 19 121, kemudian HP-nya 8. Oke. 318. Kosong 812 2318. Ini 0812 231 23 185943. Oke. Jadi nanti saya lewat ketua kelas ya kalau ada informasi apa tambahan. Oke. Kemudian apa yang akan kita pelajari dalam kuliah ini dan aplikasinya untuk apa? Jadi sebelum kuliah itu selalu saya sampaikan sistem apa textbook yang akan kita pakai, kemudian cara pemberian nilai, kemudian yang kita akan detail adalah apa yang akan kita pelajari dalam kuliah ini. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai apa yang akan kita pelajari dalam kuliah ini dan aplikasinya untuk apa, agar dapat bayangannya. Jadi semester ini kita akan membahas apa saja ini, binatang apa saja yang kita diskusikan di sini. Materi yang akan kita bahas adalah review kuliah mekanika tanah. Ini sudah selesai semua ngambil Mektan 1, Mektan 2 ya, Nicholas? Mektan 1, Mektan 2. Yang ngajar Mektan 1 siapa? Nicholas. Ada Ilham? Siapa yang ngajar Mektan 1? Ada di Apriyadi, Pak. Ngaco sama dosennya kalau lupa ah. Nggak boleh itu. Ilham? Pak Dedi Apriyadi, Pak. Mektan 1 Pak Dedi, Mektan 2
Metan 2 Pak Andika Sadewa. Pak Andika Sadewa. Nikolas siapa? Pak Nikolas Metan 1 siapa? Metan 2? Pak Andika, oke. Ini biasanya sama. Karena ini pembagiannya sama biasanya, oke. Jadi Metan 1 Pak Dedi, Metan 2 Pak Andika. Nah, saya akan mereview kuliah mekanika tanah. Kemudian yang akan kita bahas dalam kuliah ini adalah pondasi dangkal, pondasi dalam, dan dinding menahan tanah. Jadi yang akan kita pelajari tadi pondasi dangkal. Ya. Ini gambar teknik sudah dapat semua kan ya? Sudah, Pak. Nah, di dalam kartu kan ada disebutkan pondasi dangkal, di mana kedalaman pondasi ini. Ini kelihatan ya, mau saya? Kedalaman pondasi ini tidak lebih dari 2 kali lebar pondasi. Di lapangan seperti apa pondasi dangkal ini? Pondasi dangkal dimulai dari rumah yang paling sederhana. Rumah biasanya. Gardu satpam. Itu pondasi dangkal. Sampai yang lebih besar. Tangki. Ini diameter tangki itu bisa sampai puluhan meter. Ada yang sampai 100 meter diameternya. Nah, ini juga pondasi dangkal. Kemudian ini contoh pondasi dangkal untuk proyek-proyek yang besar ya, misalkan jembatan kereta api. Pondasinya adalah kalau zaman Belanda dulu ini pondasi dangkal ini. Jadi nggak dalam, bukan pondasi tiang. Kemudian, nah ini hampir sebagian kereta api, sebagian besar kereta api yang dibuat oleh Belanda itu adalah pondasinya pondasi dangkal. Kemudian, tetapi tidak seluruh pondasi dangkal itu bangunan-bangunan yang kecil. Tadi ada tangki, jembatan kereta, jembatan bentang panjang pun bisa kita menggunakan pondasi dangkal, tergantung kondisi tanahnya. Misalkan ini di jembatan Akashi Kaikyu di Jepang. Ini jembatan bentang panjang, pondasinya pondasi dangkal. Ya, di mana pondasi ini dibuat di darat, lingkaran, kemudian dibawa ke laut, diturunkan. Ini pondasi dangkal. Nah, jadi ini contohnya. Ini diameternya 80 meter, tinggi 70 meter, di bawah dibuat di darat, ditarik ke laut, kemudian diturunkan menjadi fondasi. Great Bell Bridge di Denmark, juga fondasi dangkal. Ini dibuat di laut, dibuat di darat, kemudian diturunkan di laut. Nah, kadang-kadang sering kasus kita temui, kita tidak bisa lagi menggunakan pondasi dangkal. Kita harus menggunakan pondasi tiang. Pertanyaannya, kenapa kita memerlukan pondasi tiang? Ini contohnya misalkan dekat-dekat ITB, jembatan Cikubang. Jembatan Cikubang ini tingginya 55 meter, tinggi pier, ya. Ini jalan tol. Nah, kita berada di daerah yang rawan gempa. Jadi ada gaya horizontal. Kalau kita punya pier tinggi, ada horizontal, maka ada yang tahu apa? Yang bekerja di fondasi. Ada gaya horizontal di pier ini. Fondasi akan menerima apa? Gaya apa? Geser, Pak. Menerima apa? Geser. Selain geser apa? Ada gaya, ada jarak. Momen, Pak.
akan menerima momen. Ya. Nah, ini kalau dangkal itu terguling nanti. Karena itu digunakan pondasi tiang. Salah satunya adalah kalau momen saya punya pondasi tiang maka ada tekan, ada tarik. Jadi bisa mentransfer beban tekan dan beban tarik untuk melawan momen. Nah, kalau pondasi dangkal tidak ada, tidak mampu melawan karena tidak ada tariknya. Jadi ada case-case di mana memang kita membutuhkan pondasi dalam. Pondasi dalam bisa namanya bore pile. Tanahnya dibor dulu. Contohnya ini tanah dibor, dilubangi, ya. Setelah dilubangi dimasukkan tulangan. Setelah tulangan dimasukkan, kemudian dilakukan pengecoran. Ini namanya pondasi tiang bor atau board pile foundation. Mekanikanya berbeda dengan pondasi dangkal, mekanikanya juga berbeda dengan pondasi panjang karena daya dukungnya akan berbeda. Yang ini adalah pondasi dalam ini, kalau tadi dibor, ini pondasinya sudah jadi, kemudian kita tekan ke dalam tanah. Kita pancang, ini namanya pondasi pancang. Jadi ini tiang pancang. Mekanikanya berbeda dengan kalau kita memiliki bore pile. Karena itu daya dukungnya berbeda. Cara ngitungnya juga berbeda antara tiang pancang dengan bore pile. Ini adalah contoh tiang pancang. Misalkan di Jakarta Utara. Kenapa kita harus menggunakan tiang untuk bangunan-bangunan yang cukup berat? Karena di Jakarta itu, terutama di Jakarta Utara, itu ada tanah lunak yang tebalnya kira-kira 20-30 meter. Tanah lunak. Nah, kemudian dilakukan pengurukan. Kalau kita meletakkan pondasi, kita meletakkan bangunan langsung di atas tanah lunak, maka tanah lunak tadi tidak akan mampu memikul beban. Karena itu, kita gunakan pondasi tiang agar beban dari bangunan ditransfer oleh tiang ke dalam tanah yang keras di bawah. Jadi fungsi pondasi tiang adalah untuk mentransfer beban dari bangunan ke tanah yang keras di ujung bawah fondasi. Kemudian kalau kita punya dermaga, kita akan juga memerlukan fondasi tiang. Misalkan ini contoh dermaga, tipikal ini ya. Dermaga adalah tempat berlabuh kapal, di mana kapal di sini. Dari laut merambat ke sini, merapat. Kemudian loading dan unloading. Menurunkan beban dan juga mengangkat beban. Ini kapalnya di sini. Ya. Nah, dermaga ini terdiri atas plat beton. Plat. Nah, siapa yang memikul plat? Yang memikul plat adalah tiang pancang ini. Nah, di sini kita memerlukan pondasi tiang. Karena tidak mungkin ini kalau tidak ada pondasi tiang kan ambles nanti plat beton kita. Jadi di situ kita memerlukan pondasi untuk mentransfer beban dari ini kapal ini misalkan ya menurunkan kontainer. Di sini ada kontainer. Beban dari kontainer kemudian dilewatkan ke balok ini, ke plat diteruskan ke tiang diteruskan sampai tanah yang bagus di bawah. Ini adalah contoh pelaksanaan pondasi dermaga. Karena mekanikanya berbeda, cara ngitungnya juga berbeda. Misalkan ini tipikal adalah mancang tiang dulu. Setelah tiang dipancang, kemudian diikat, ya, disambung, nah, seperti ini. Di atasnya nanti untuk mengikat antara tiang satu dengan tiang yang lainnya. Kemudian di ujung tiang, ini tiang baja, agar tiang bajanya ini nyambung dengan pile cap adalah yang menggabung tiang. Jadi ada beberapa tiang itu digabung dengan namanya pile cap.
agar ada sambungan antara pondasi tiang dengan pile cap, maka ada tulangan di sini dimasukkan ke dalam tiang. Ya, ini agar bisa ngecor. Nah, ini dimasukkan dalam tiang kita. Ada tulangan masuk ke dalam tiang, kemudian nanti tulangan ini masuk ke dalam pile cap kita. Pile cap adalah penggabung beberapa tiang. Kita lihat jembatan yang besar di Indonesia. Yang mungkin terbesar sebenarnya adalah Suramadu. Bagaimana fondasinya? Jembatan Suramadu menghubungkan sisi Surabaya dan Madura. Di tengahnya adalah cable stay panjang 800 meter. Kebetulan saya yang mereview desain fondasi di sini. Di sini adalah bentang utama, bentang pendekat, dan causeway atau kaki seribu. Kita lihat causeway. Ini pondasinya adalah, nah yang di sini causeway. Ini bentang utama, bentang pendekat, ini yang kaki seribu. Seperti ini. Tiang dipancang, kemudian disatukan, ini yang namanya pile cap. Menyatukan tiang-tiang. Kemudian di atas pile cap tadi diletakkan balok-balok. Eye girder untuk apa? Untuk nanti di atas eye girder ini dipasang dicor plat. Ini nanti jadi jalannya. Jadi ada plat, kemudian balok-balok eye girder ini. Siapa yang memikul balok eye girder ini adalah pile cap. Siapa yang memikul pile cap? Tiang-tiang ini. Jadi meneruskan beban dari atas, melalui pile cap, melewati tiang, sampai tanah yang bagus di bawahnya. Kemudian bagaimana dengan fondasi di bentang utamanya? Nah, ini sengaja saya perkenalkan, karena inilah di dunia nyata. Jadi enaknya sipil, senangnya bekerja di sipil itu, apa yang kita lihat, apa yang kita hitung, apa yang kita bayangkan, itu nanti dilaksanakan di lapangan. Bukan fiktif, bukan imajinasi. Berbeda dengan kalau kita membayangkan arus ya, arus listrik, arus apa itu kan kita enggak. Saya susah itu. Kalau ini kan kelihatan nyata ini. Jadi apa yang kita hitung, apa yang dilaksanakan di lapangan itu semua real. Contohnya misalkan ya, ini di pondasi di Suramadu, di bentang utamanya. Di mana ada 56 tiang. Ini satu pile cap. Ini namanya satu pile cap ini. Penggabung tiang. Jumlahnya 56. Diameter tiang 27 meter. 2,7 meter. Panjang tiang sampai 104 meter. Jadi panjangnya ini sampai 104. Nah, inilah yang ada di lapangan. Jadi kita berhubungan dengan beban-beban raksasa, konstruksi-konstruksi raksasa. Bagaimana yang dilaksanakan? Ini biar dapat gambarannya. Jadi menarik. Apa yang kita hitung, itu nanti dilaksanakan di lapangan dan jadi barang yang nyata. Nah, ini dimulai dengan, ini namanya casing. Pipa-pipa baja. Untuk apa gunanya? Untuk membuat platform agar orang bisa bekerja di laut. Nah, ini casing. Lingkaran ini diameternya 2,4. Kemudian diameternya 2,7, sorry. Diameter fondasinya 2,4. Nah, ini dipancang ke laut. Ini tidak sampai dasar tiang. Ini hanya sebagai platform agar bisa bekerja. Jadi secukupnya mancang tiang ini. Diameternya 2,7, kemudian buat platform. Ya. Nah, setelah itu buat dek, bekerja di atasnya. Ya, inilah menariknya sipil. Kita ngitung, laksanakan, ada di lapangan. Nah, jadi ini setelah platformnya jadi, dilakukan pemboran. Nah, pemboran tadi melalui lubang-lubang casing tadi. Dibor melalui lubang-lubang casing. Jadi casing tadi ya, nah itu masuk ke dalam casing ini, terus nembus tanah di bawah. Oke, alat bor ini. Ini tanah yang diambil oleh alat bor. Setelah itu lubang bor jadi,
ini lubangnya, panjangnya sampai 104 meter, maka dipasang tulangan. Nah, ini kelihatan cara nyambung tulangan. Ini perlu saya sampaikan, misalkan di laut ini prosesnya lambat. Karena di laut ya, diameternya besar 2,7, itu volume betonnya bisa sampai 600 kubik. Karena itu prosesnya bisa berhari-hari sehingga terjadi pengurangan kekuatan pada tanah. Nah, ini nanti harus kita pertimbangkan dalam perencanaan. Setelah itu, tulangan kita pasang, baru kemudian dilakukan pengecoran. Ini saat ngecor betonnya. Juga kita lakukan pengujian kekuatan beton. Kita juga untuk pondasi tiang bisa bor pile yang dibor, juga bisa tiang pancang. Nah, ini adalah contoh pondasi tiang pancang. Umumnya kalau ini yang lingkaran, yang kiri ini. Umumnya ini disebut spoon pile. Spoon itu diputar spin. Jadi ngecornya beton itu dengan diputar ada gas sentrifugal, maka membentuk pipa ini. Tengahnya tengahnya hulu. Jadi ini seperti pipa. Nah, ujungnya ini ada kita sebut pensil. Ini ada bajanya agar untuk mecah. Baja ini untuk mecah kalau kita ketemu tanah keras atau ketemu batu. Karena kalau langsung betonnya yang pecah. Jadi ujungnya ini dilindungi oleh batu. Kemudian panjang pondasi tiang itu bisa 60 meter, bisa 70 meter. Sementara segmen tiang ini kan terbatas. Kita pengangkutan kan terbatas, kan nggak mungkin panjang tiang 80 meter, 70 meter sekali angkut di truk, nggak bisa belok nanti. Karena itu panjang tiang umumnya variasi dari 6 sampai 12 meter. Kemudian segmen-segmen itu dipanjang. Segmen pertama dipanjang dulu. Kemudian kalau sudah mau dekat permukaan tanah, ini dilas. Disambung dengan segmen atasnya. Jadi caranya segmental. Satu segmen masuk, kemudian disusul segmen berikutnya, masuk segmen berikutnya. Nah, ini cara pelaksanaan di lapangan. Ini adalah kalau kita punya pipa baja, maka sambungannya ini dilas. Antara baja yang di bawah dengan di atasnya itu dilas di lapangan. Kalau kita mancang tiang, maka ada 3 hal yang nanti akan kita bicarakan secara detail. Di dalam mekanika pemancangan, ada tanahnya, ada tiangnya, ada alat pemancangnya. Ini semua harus kita cek agar konvergen dan agar sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalkan kita punya tiang, umumnya ini diameter 80 cm, panjangnya ini bisa sampai 80 meter. Kita pukul, kalau hammernya kekecilan, misalkan pakai palu kecil, tiang nggak akan masuk-masuk. Nah, jadi ada mekanika tersendiri di mana hammernya berapa ton. Kalau hammernya kebesaran, apa yang terjadi? Tiangnya pecah. Jadi ada mekanika yang harus kita lewati agar daya dukung tercapai dengan tiang masuk sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu hammernya tertentu dan tiang kita tidak pecah. Sehingga di sini ada 3 interaksi antara hammer, antara tiang dan tanahnya. Yang kita harapkan daya dukung tercapai, kedalaman tiang terpenuhi, kemudian tiang tidak pecah. Nah, ini nanti ada hitungannya. Kalau hammernya kebesaran, pecah. Kalau hammernya kekecilan, nggak masuk. Ini adalah tipikal kita mancang tiang. Ini tiang spoon pile, lingkaran.
Di atasnya ini kita kasih cushion atau bantalan. Ini umumnya dari triplex ya, multiplex. Kemudian kita kasih helm, nah kasih cap blocks baru dipancang. Nanti di setengah kuliah berjalan nanti kita akan masuk ke mekanika pemancangan. Kalau ini dipancang, tiangnya sudah jadi, kita tekan ke bawah, ini balik lagi bore pile. Kalau bore pile itu tiang bor, tanahnya kita bor. Kita buat lubang, ya, contohnya, ini buat lubang. Setelah lubang jadi, kita masukkan tulangan. Ya. Setelah tulangan, baru kemudian kita cor. Nah, mekanikanya berbeda dengan tiang bor. Karena itu cara ngitung daya dukungnya juga berbeda. Nah, ini adalah interaksi kalau kita punya bangunan tinggi. Ini ada plat lantai, basement yang paling bawah, kemudian ada tiang. Nah, nanti kita akan ngecek berapa settlement yang diizinkan agar bangunan tidak rusak. Karena akan masuk masalah penurunan pada bangunan. Ini harus kita cek, walaupun fondasi tiang, tetap ada penurunan. Nah, ini nanti bagian daripada nanti di setelah setengah kuliah kita akan bicara mengenai masalah penurunan pada fondasi tiang. Ini contoh pekerjaan fondasi, kan ya. Setelah kita buat bore pile, ini bore pile ini ada tulangannya. Kemudian bore pile ini diikat. Nah, yang mengikat namanya pile cap. Ini bore pile ini. Sambung dengan pile cap. Ini contohnya. Oke. Bore pile itu kadang-kadang banyak masalah di lapangan. Ya, saya pernah mendesain melaksanakan itu jembatan Cikubang dan juga jembatan Cipada. Itu ketemu batu-batu yang besar, tapi bukan batu masif ya. Bukan sebenarnya batu itu kayak ya gede-gede lah ini. Semobil gitu ya. Itu dibungkus tanah. Nah, yang terjadi adalah mata bornya yang kalah. Nah, jadi di lapangan ada kasus-kasus seperti ini. Nanti yang harus kita hitung. Daya dukungnya berapa? Kalau misalkan kekuatan tanah yang kita kendaki tidak tercapai. Apa yang terjadi di Cikubang? Mata bornya kalah ini. Alat bornya yang kalah, nggak bisa nembus batu. Kemudian setelah kita nanti bicara mengenai bagaimana menghitung daya dukung tiang bisa mampu memikul berapa ratus ton atau ribu ton dari beban di atas, maka harus kita verifikasi bahwa tiang mampu memikul beban yang kita rencanakan. Nah, di sini ada namanya loading test. Ini nanti juga kita akan bicara bagaimana kita melakukan pengujian fondasi tiang. Bagaimana kita melakukan loading test di tiang. Ini contohnya tiang. Kemudian kita bebani dengan blok-blok beton ini. Nah, kita ingin tahu berapa kekuatan tiang ini. Nanti inilah yang akan kita bahas dalam kuliah-kuliah, dalam salah satu kuliah-kuliah nanti. Ini misalkan fondasi tiang kita. Maka kita ingin tahu kemampuan tiang ini menerima beban. Nah, ini kita lakukan dengan pengujian loading test. Caranya adalah kita bebani, kita kumpulkan blok-blok beton, ya, di mana blok beton ini ditumbuh oleh baja ini ditumbuh oleh tanah, kemudian ini kita letakkan jack atau dongkrak di sini. Nah, ini kita dongkrak, maka apa yang terjadi? Tiang kita akan turun. Kenapa? Karena nggak bisa naik, karena ininya berat ini. Dan memang kita buat beban-beban blok ini harus lebih besar dari daya dukung tiang. Nah, ini kita dongkrak apa yang tadi, maka tiang kita akan turun. Nah,
kita ukur untuk setiap beban berapa penurunannya. Untuk setiap beban yang kita berikan berapa turunnya. Nanti kita buat plot kurva load displacement seperti ini. Ini turunnya tiang, ini adalah beban. Jadi setiap diberi beban berapa turunnya tiang seperti ini. Nah, nanti kita akan bicara masalah interpretasi daya dukung tiang dari loading test. Nah, ini adalah contoh tipikal kurva loading test. Kita bebani, kemudian ini adalah bebannya, kemudian kita cek penurunannya. Kita bebani sampai 50%, kemudian beban kita turunkan. Maka sel penurunan tanah hilang. Kemudian kita bebani sampai 100%, kita habis itu beban kita hilangkan. Kan balik di sini lagi. Kita naikkan 150% beban. Beban kita kurangi. Nah, loading test ini biasanya 200% beban rencana. Jadi kalau rencananya fondasi memikul 1000 ton, ya ini kita bebani sampai 2000 ton. Kemudian kita cek load deformasinya, habis itu kita ekstrapolasi daya dukungnya. Nanti kita bandingkan dengan daya dukung rencana. Kalau ternyata kurang, ya kita harus nambah tiang, walaupun dari dilaksanakan di lapangan. Ini adalah contoh loading test. Nah, ini blok-blok betonnya. Ini di bawah dalamnya. Ini sampai ratusan ton ginian ini, bahkan bisa ribuan ton. Ini saya yang mendesain sampai 1.600 ton ini, beban blok-blok beton ini. Di bawah orang bekerja. Ini adalah plat baja tadi, di atasnya adalah blok-blok beton. Kemudian ini tiang kita, yang bawah ini ya. Nah ini dongkraknya. Ini yang memberi tekanan. Ini nekan tiang, ditahan oleh plat baja, balok baja ditahan oleh blok-blok beton. Nah ini akan memaksa tiang kita gerak ke bawah. Untuk setiap pembebanan kita plot penurunannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan selain pengujian loading test statik, kita juga bisa menggunakan pengujian dinamik. Kita pasang sensor-sensor di tiang. Nah, nanti akan kita bahas juga di dalam kuliah ini. Jadi tiang kita pasang sensor, kemudian tiang ini digebukin. Ini ya, ada instrumennya. Kemudian dipukul. Nah, dari situ kita dapat gelombangnya. Dari gelombang ini, kita bisa mengetahui daya dukungnya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai rumus dinamik. Kita akan bicara bagaimana kita mengestimasi daya dukung pada waktu pemancangan. Kita bisa mengestimasi berapa daya dukung tiang dari digebuk seperti ini, atau dari pemancangan. Kalau di laut, maka tidak memungkinkan kita menggunakan blok-blok beton yang seperti ini. Nggak ada tempat. Ya, gimana kita bisa bawa blok-blok beton ini di laut? Ya. Orang buat platformnya dah nggak mungkin. Karena itu pengujian seperti ini, namanya PDA, Pile Driving Analysis, itu dipakai untuk offshore structure, konstruksi di laut. Jadi kita tidak perlu loading test blok-blok beton. Nah, dipasang instrumentasi, ini ya. Jadi kalau di laut, itu dicek pakai pengujian seperti ini. Kemudian kalau masuk, ya, anjungannya langsung dipasang. Karena nyewa bat seperti ini, itu satu hari waktu itu bisa sampai 6 M per hari, 6 miliar. Jadi lebih murah nambah tiang.
Kalaupun kurang, nambah tiang. Nah, karena itu di lapangan dilakukan pengujian yang namanya pile driving analysis ini, seperti yang tadi. Ya, seperti ini, pasang instrumentasi, kemudian langsung diuji. Kalau langsung dadukonya masuk, maka langsung dipasang ini anjungannya. Kita lihat ya, ini alat-alat instrumentasi. Oke, dua instrumentasi di sini. Habis itu digebuk seperti tadi, kita ukur vibrasinya. Nah, dari situ kita tahu daya dukung tiang. Kalau ternyata masuk, ya langsung anjungannya dipasang. Nanti akan kita bahas mengenai rumus dinamik daya dukung tiang. Kemudian kuliah ini juga akan mengajarkan mengenai dinding menahan tanah. Ini adalah bagian daripada rekayasa fondasi. Di mana kalau tiang itu utamanya adalah memikul beban vertikal, seperti ini ya, utamanya memikul beban vertikal, beban dari anjungan lepas pantai. Kalau dinding menahan tanah adalah menerima beban lateral. Beban lateral terjadi karena ada beda tinggi. Misalkan di sini tanah yang sisi kiri setinggi ini, sisi kanan setinggi ini, maka ini yang dinamakan dengan dinding menahan tanah. Bukan beban vertikal, tapi yang dominan adalah beban lateral. Jadi di sini ada beda elevasi. Nah, dinding ini untuk menahan lateral, dorongan lateral tanah. Akibat adanya beda elevasi ini, dari sini ke sini. Karena kalau tidak ada dinding, maka akan longsor ini. Tanah kita akan longsor ke sana. Jadi, fungsi dinding menahan tanah adalah menahan gaya arah lateral atau horizontal. Misalkan ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini akibat adanya beda elevasi di kanan setinggi ini, di bawah, di kiri setinggi ini, maka ada gaya horizontal. Inilah dinding menahan tanah, utamanya adalah menahan tahanan lateral atau tahanan horizontal. Akibat adanya beda elevasi. Contoh misalkan, ini kalau masuk tol Paster, itu ada beda elevasi. Nah ini tolnya, ini di luar itu jalan rendah, nah ini ada dinding menahan tanah. Seperti ini. Kemudian, dinding menahan tanah juga bisa dari fondasi tiang pancang. Contohnya ini. Untuk mengatasi adanya beda elevasi. Nah, utamanya adalah tegangan lateral, bukan tegangan vertikal. Kalau di dermaga, ini umumnya dengan sheet pile, turap. Jadi ini untuk sama juga untuk mengatasi adanya perbedaan elevasi yang menghasilkan gaya lateral. Kalau tiang tadi adalah untuk gaya aksial. Nah ini misalkan, kalau kita ingin, ini adalah galian untuk tunnel. Jadi ini ada, nah ini digali, dipasang sheet pile dulu. Ini ya sheet pile-nya. Pasang sheet pile, kemudian dari situ digali nih. Nah, di sini ada balok-balok baja ini, yang ini. Ini tanahnya. Setelah itu, ini tunnelnya. Nah, sheet pile ini utamanya adalah memikul beban lateral, bukan beban aksial, vertikal, tapi beban horizontal. Setelah itu kita pasang tunnel. Ya, nah, ini dinamakan dinding menahan tanah. Inilah dinding menahan tanah. Ini juga dinding menahan tanah kita. Karena ada beda elevasi.
Seperti ini dinding menahan tanah. Ini tanah dasar lautnya, ini airnya, air laut. Nah, kita membuat urukan di sini. Inilah dinding menahan tanah kita. Kemudian, misalkan kita membuat basement. Basement juga perlu dinding menahan tanah. Ini contoh pembuatan basement. Ini adalah tiang bor pile. Tetapi bukan untuk beban aksial, tetapi untuk beban lateral. Jadi seperti ini gambar penampaknya ini. Ini bor pile kita. Bor pile, ya. Nah, ini digali di sini. Nah, ini yang stratingnya, bajanya, balok bajanya. Oke. Nanti di akhir kuliah kita akan membahas mengenai masalah dinding menahan tanah ini. Ini contohnya juga, ini dinding menahan tanah. Tiang-tiang bor ini, bor pile, ini bukan untuk memikul beban aksial, tapi untuk memikul beban lateral. Jadi ini untuk memikul beban lateral, sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini ada balok baja. Gaya yang bekerja di bor pile kita ini bukan aksial, tetapi lateral. Kenapa? Akibat ada beda elevasi dari sini dan di sini. Kita akan menghasilkan gaya lateral. Ini contohnya kalau kita membuat basement. Inilah dinding menahan tanah. Agar kita bisa melakukan galian. Kalau di Jakarta, sering kita temui underpass. Nah, inilah dinding menahan tanah. Yaitu untuk utamanya adalah untuk menahan lateral, tegangan lateral dari tanah di belakangnya. Nanti kita akan, ini di kuliah terakhir nanti. Kalau di Jakarta seperti apa? Kita membuat basement. Ada beberapa alternatif membuat basement. Bisa dengan soil nailing, bisa dengan dinding diafragma, atau top down construction. 3 ini yang paling banyak dipakai di Jakarta. Ini open cut itu galian terbuka, tapi dengan soil nailing. Contohnya seperti apa? Misalkan yang dilakukan adalah, pertama kita lakukan, ini adalah elevasi mula-mula. Misalkan ini adalah elevasi mula-mula, kemudian kita gali. Nah, ini digali seperti ini. Ini sekitar 2 meteran. Setelah digali, kemudian dilakukan bor horizontal, di bor ini. Tanah kita dibor horizontal. Kemudian setelah dibor, dicor tulangan. Dan dimasukkan tulangan, setelah dibuat lubang ini, ya, ini lubang ini, maka dimasukkan tulangan. Kemudian dicor beton. Ini namanya nailing. Nailing itu paku. Setelah itu dibuat dinding. Nah, paku-paku ini diikat dengan, dinding ini diikat dengan paku. Setelah selesai, turun lagi ke bawahnya. Turun lapis kedua, masang lagi nailing. Turun lagi, masang lagi nailing. Nah, ini nantinya jadinya seperti ini. Jadi ini adalah nailing kita. Kemudian ini dinding. Kita lihat contoh di Jakarta. Ini di BI 2, di dekat Semanggi. Ya. Nah, ini digali 2 meteran, mula-mula datar. Nah, setelah itu, ini kelihatan galian ya, kali 2 meter, lihat yang sisi kanan.
Ini dikali 2 meter, habis itu dibor. Ngebor ini, horizontal. Ya, ngebor samping. Nah, untuk apa? Untuk niling. Ini jadi dibor di sana. Ya, ini niling kita siapkan. Nilingnya dari apa? Dari tulangan, baja tulangan. Kemudian dimasukkan dalam lubang-lubang ini. Baja tulangan itu. Ini ke sana. Ya, masuk dalam. Jadi ini niling kita ini. Lubang niling. Ini lubang-lubang ini. Kemudian dimasuki baja tulangan. Nah, sebelum cor beton, bersihin dulu lubangnya. Habis itu dicor beton. Masukkan beton, digerot di dalam ini. Oke. Setelah itu pasang, setelah lubang ini jadi, ada nilingnya. Ini betonnya. Nah, dipasang tulangan. Kemudian dicor beton di sini. Nah, ini contohnya. Ini tulangan, kemudian cor beton. Ya. Ini niling kita. Kemudian ini ada tulangan, cor beton kita. Permukaan. Nah, jadi ini tulangan yang nempel di permukaan tanah. Kemudian ini disemprot dengan beton. Ini nanti menyatu dengan niling-niling kita. Ini. Nah, seperti ini. Ini di B2 kedalaman galian sampai 20 meter. Ini tulangan, ini niling kita. Nah, ini waktu pengujian tarik. Setelah jadi seperti apa? Nah, ini setelah jadi. Inilah niling-niling kita ini. Jadi orang bisa bekerja sekarang. Oke. Kemudian yang kedua adalah dinding diafragma. Prinsipnya kita buat dinding diafragma. Kita cor dinding diafragma, kemudian kita gali. Setelah kita gali, kita buat anchor. Kalau tadi niling namanya anchor, ground anchor ini. Prinsipnya sama, kalau tadi tulangan, kalau ini kabel pre-stress. Ini kabel pre-stress, kemudian lubang itu digerot anchor, digerot dengan beton. Habis itu gali lagi berikutnya. Pasang ground anchor. Gali lagi. Pasang ground anchor. Baru gali yang terakhir. Ya. Oke. Ini yang paling banyak dipakai di Jakarta. Ini adalah tahap pembuatan dinding diafragma. Jadi di awal, nah ini dulu yang dibuat. Ini konstruksi dinding diafragma. Bagaimana membuatnya seperti ini. Ini cara membuat diafragmanya. Dibuat guide wall, ini seloka, saluran untuk memudahkan, untuk membantu penggalian. Penggalian dengan apa? Dengan clamshell grabber. Menggali, ya. Jadi clamshell grabber ini nanti masuk di sini. Menggali tanah ke bawah. Setelah itu lubang galian disiapkan. Ini yang menggali tanah ke bawah. Setelah itu tulangan kita masukkan. Nah, ini tulangan dinding tadi. Ini juga disiapkan untuk nanti lubang ngebor anchor. Dari plan sudah disiapkan. Contohnya ini ada 3 lapis. Anchor 1, anchor 2, anchor 3. Ini panel-panel ini kalau nggak salah per 6 meteran ini. Kemudian ini ditarik, diangkat. Nah ini tulangan untuk dinding diafragma. Ini
peralon untuk ngebor lapis 1 anchor, lapis 2, lapis 3. Kemudian ini kelihatan ya, ada 3 lapis anchor, 1, 2, 3, ini tulangannya. Sipil itu menarik. Apa yang kita hitung, kita lihat di lapangan, dilaksanakan di lapangan. Nah, ini pada waktu dimasukkan ke dalam lubang dinding diafragma tadi digali dengan clamshell grabber. Tulangan dimasukkan, kemudian setelah tulangan masuk, dicor. Nah, dicor, setelah itu bertahap kita gali. Nah ini, gali bertahap, ini pemboran dibor melalui lubang peralon tadi. Seperti ini. Lubang-lubang tadi ya. Kemudian di dalam lubang tadi, selanjutnya dimasukkan kabel pre-stress. Nih. Kabel pre-stress ini, setelah masuk, maka dicor. Nah, di depannya ada plat baja. Ini setelah jadi seperti ini. Jadi ini dinding diafragmanya. Ini adalah ujung anchornya seperti ini. Tahap 1. Habis itu tadi kan ada 3, jadi 3 tahap. Tahap kedua, tahap ketiga. Nah ini. Tahap 1, anchor, lapis 1, lapis 2, nanti lapis ketiga di sini. Nah ini. Setelah itu, orang bekerja. Nah inilah cara membuat basement di Jakarta. Ini ground anchor kita. Nah di kuliah bagian terakhir nanti, kita akan bicara mengenai dinding menahan tanah ini. Dinding diafragma juga bisa dari bore pile. Bore pile ini. Ini ground anchor 1, ground anchor 2. Nanti ada ground anchor yang lapis ketiga. Ya ini kelihatan. Ground anchor lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5. Kemudian permasalahan dengan konstruksi. Nah, kadang yang mana? Tadi kita bicara ground anchor ya. Ini dan dinding diafragma seperti ini. Bangunan kita untuk basement dari awalnya elevasinya sekian, pasang dinding diafragma. Setelah itu digali bertahap ya. Gali bertahap sini pasang ground anchor. Sekali bertahap, pasang ground anchor. Oke. Nah, kalian terakhir ini. Inilah salah satu tipikal di Jakarta. Ada kasus di mana kadang kita tidak bisa memasang ground anchor. Karena ini sudah berdekatan dengan tetangga kita. Jadi kalau saya ingin membangun bangunan, misalkan ya ini bangunan atasnya, ini basementnya. Di sini tuh tetangga sudah punya basement yang jaraknya juga sudah hanya mungkin nggak ada jaraknya, tinggal 1,5 meter.
bangunan tinggi yang sebelahnya, maka saya nggak bisa masang ground anchor. Nggak bisa di sini. Nah, kemudian bagaimana alternatifnya? Alternatifnya kita gunakan top-down construction. Bagaimana dengan top-down construction? Ini kita tetap menggunakan dinding diafragma. Tetapi kita tidak menggunakan ground anchor. Apa yang kita gunakan? Ini misalkan tanah aslinya. Nah, ini kita cor ini. Kita cor plat lantai. Ya, kemudian ini kita buat lubang. Kita cor plat lantai. Ini jadi apa? Jadi gantinya anchor ini. Kita cor plat lantai kita. Kemudian kita gali di sini. Setelah itu kita gali. Habis itu cor plat lantai yang kedua. Ke bawah. Ya, lantai ke bawah ini. Kedua tapi ke bawah. Nah, habis itu ini ada lubang bukaan. Setelah itu kita masuk ke dalam, kita gali lagi sampai sini. Habis itu kita cor plat lantai berikutnya. Basement ke bawah. Maka ini adalah sama dengan yang model seperti ini. Tadi kita sempat membahas mengenai yang ada plat baja, sama dengan ini. Ini adalah sheet pile atau dinding diafragma atau dinding penahan tanah. Di sini ada balok-balok. Nah, balok-balok ini dari mana? Kalau yang namanya top-down construction, ini dari lantai basement. Lantai basement itu sendiri. Jadi namanya top down karena dari atas masuk ke bawah, down. Top down. Ya. Dari atas ke bawah. Strat ini dari lantai basement itu sendiri. Caranya misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini terlihat ya. Ini ada lubang ini. Ini masuk dari atas ke bawah. Misalkan, ini lantai dasar. Ya. Lantai dasar, habis itu dicor plat lantainya ini. Basement pertama. Lantai dasar, basement pertama. Dicor. Setelah dicor, dibuat lubang. Nanti dicor, nah, ada lubang ini. Lubang ini untuk apa? Kendaraan nanti masuk ke sini ngambil, menggali. Melakukan galian. Melakukan galian ke sana. Tapi kita sudah punya ini tadi plat bajanya ini. Balok baja itu diganti dengan plat lantai. Plat lantai basement 1. Ini masuk ke sini melakukan galian. Nah, ini contohnya. Ini galian pertama sudah. Habis itu cor ini. Kedua sudah. Ini lagi melakukan galian yang ketiga. Jadi kalau kita lihat maka seperti ini ya. Ini jadi plat, ini menjadi balok tadi. Lantai basementnya menjadi balok bajanya. Ini tapi dibuat lubang. Habis itu alat berat masuk sini melakukan galian. Nah, ini menggali di sini. Ini tadi ini yang lantai basement 1, habis itu ada lubang, ini gali di sini. Menggali, ya. Setelah digali, kemudian dicor. Ini pasang tulangan, dicor. Ini nanti jadi lantai basement kedua, menjadi balok baja yang nahan tadi. Terus sampai ke bawah. Di Jakarta, sekarang saya sedang mereview ada Wisma Sudirman, itu basementnya sampai 9 lantai ke bawah. Nah, jadi hanya mungkin kita dengan top down construction dari bawah ke atas, karena kita tidak bisa menggunakan ground anchor yang masuk keluar daerah galian karena itu milik tetangga. Oke, inilah
Oke, balik lagi. Ini nanti akan kita pelajari dalam kuliah kita. Artinya ada 3 topik. Pertama, review kuliah mekanika tanah. Kemudian kita akan membahas pondasi dangkal. Ini mulai dari teori dasar, daya dukung, settlement. Kemudian kita akan bahas mengenai pondasi dalam. Ada pondasi tiang, pancang, pondasi bore pile. Kita akan bicara daya dukung. Kita akan bicara settlement. Kemudian cara melakukan loading test. Cara menggunakan mekanika pemancangan. Kita juga akan bicara mengenai tiang kita bebani, kemudian kita ekstrapolasi daya dukungnya. Nah, terakhir kita akan bicara mengenai dinding menahan tanah. Jadi ada 4 topik, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas dalam kuliah rekayasa fondasi. Oke, silakan kalau yang ditanyakan. Pak, Akan. izin bertanya Pak. Ya. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu saya kebetulan lagi iseng juga, terus sempat baca semacam jurnal gitu dari Cina Pak. Nah, saya ngelihat ada ini Pak, di pondasi itu, terutama pondasi tiang ya. Kalau saya nggak salah baca itu tuh ada tension test sama lateral test juga gitu Pak. Jadi tidak cuma load test. Kalau kalau yang tadi Bapak jelaskan kan memang cuma load test aja Pak. Nah, itu kira-kira gimana ya Pak? Apa mungkin tidak dilakukan? Oh, lateral nanti akan kita bahas. Kita akan bicara lateral. Ada. Lateral ada. Ekstrapolasi tension sama dengan ekstrapolasi tekan. Oh, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. cara kita mengekstrapolasi tarik itu sama dengan kita ekstrapolasi tekan. Kemudian lateral juga ada pengujian lateral. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lainnya, silakan. Oh Pak, saya penasaran sih Pak. Yang tadi yang jembatan yang di Jepang itu yang apa Akashi Kaikyo kalau salah ya. Ya. Itu kan kata Bapak pakai fondasi dangkal Pak ya. Ya. Itu pertimbangannya itu hanya dari tanah atau ada pertimbangan lain juga Pak ya? Soalnya kan kalau misalkan kita bandingkan dengan Suramadu itu pakai fondasi panjang ya, fondasi yang dalam gitu. Ya, Suramadu fondasi bore pile, panjang 100. Karena kondisi tanahnya beda. Ya. Kalau di Akashi Kaikyo itu di permukaan sudah ketemu batu. Sudah ketemu keras. Nah, Oke, berarti kalau di kalau di Suramadu itu 300 meter mungkin belum ketemu tanah keras. Ya. Jadi tidak mungkin kita menggunakan fondasi dangkal, nanti ambles nanti. Karena tanah di permukaannya lunak untuk memikul fondasi sebesar Suramadu. Jadi ada di dalam fondasi nanti kita akan 2 aspek yang kita tinjau. 1 daya dukung, kedua adalah settlement. Jadi settlement harus daya dukungnya harus terpenuhi, settlement-nya pun harus lebih kecil dari yang kita izinkan. Nah, itu salah satu pertimbangan, ya. Itu nanti di kuliah kita akan bicara ini, apa persyaratan fondasi yang dinamakan aman itu. Kenapa harus fondasi dalam Suramadu? Kenapa di Jepang tidak? Nah, karena di Jepang memang di tanah di permukaannya sudah keras. Jelas? Salah? Jelas Pak. Nah kan, ada yang lain tanyakan? Saya izin bertanya lagi Pak. Ya. Jadi mungkin saya agak kurang kebayang sih Pak. Kalau misalnya suatu high-rise building gitu Pak, gedung yang tinggi lah, itu kan pondasinya rasanya cukup banyak. Nah, pengujian itu dilakukan untuk setiap pondasi yang ada atau bagaimana? Ada standarnya. Kalau bore pile setiap 75 tiang 1. Jadi setiap
75 tiang yang dimensinya sama, itu minimal 1. Itu standar internasional. Kalau tiang panjang, pengujian loading test, itu setiap 100 diwakili 1. Jelas? Jelas, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masuk lateral pun ada persyaratannya. Kemudian mengujinya sampai berapa persen beban rencana juga ada standarnya. Kita nanti kuliah akan kita bahas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ingin memberikan itulah yang akan kita cover di kuliah ini. Materi yang tadi saya sampaikan tadi, ini akan kita bahas di dalam kuliah kita nanti. Jadi paling nggak sudah dapat bayangan apa yang binatang apa yang akan kita diskusikan dalam 1 semester ini. Yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini karena ini masih kuliah pertama ya. Jadi 1,5 jam lebih sedikit selesai. Oke. Kita lanjutkan minggu depan. Ketua kelas. Kontak itu ya, Nicholas. Ini ada Nicholas Geraldo, ada Nicholas Emmanuel. Nah, ini ketua kelas Geraldo ya. Coba kontak penerbit ITB untuk diktat ya. Penerbit ITB pesan diktat untuk teman-teman. Minta dicetak aja berapa itu. Ya. Itu murah kalau nggak salah harganya 35.000 atau 40.000 itu. Ya, bakso piring lah itu kira-kira. Ya, itu jadi kalau bisa minggu depan sudah ada diktatnya sambil apa? Sambil kalau perlu kalau nambah catatan-catatan ya dalam diktat tadi. Meskipun materi presentasi saya distribusi nanti lihat Nicholas. Oke, kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa absen ya, Regu. Di absen Regu ya. Nicholas ya, tolong tuh teman-temannya di absen. Ya, selamat siang ya. Ini sudah di Bandung semua ya, kecuali tadi ada 2-3 orang ini yang masih masih 2 orang tapi akan ke Bandung akhir minggu ini ya. Ya, kita ini sampai di sini. Selamat siang, jaga kesehatan. Selamat istirahat ya. Yo. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.